Selamat pagi, Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Pagi. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sehat semua sehat? Puji Tuhan. Yang bahagia hari ini boleh angkat tangan? Oh, bahagia semua ya. Yang sedih hari ini boleh angkat tangan? Oke. Yang muram hari ini boleh angkat tangan? Yang belum mandi boleh angkat tangan? Puji Tuhan. Selamat bersuka cita di rumah Tuhan, amin. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan di pagi hari ini, mari kita bawa penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari sebelumnya kita tinggalkan sejenak beban pikiran kita. Apapun yang akan menghalangi kita fokus kepada Tuhan, HP, tas, posisi duduk yang paling nyaman, mari kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang baik, Engkau yang sangat baik Tuhan. Engkau yang telah pelihara kami sepanjang minggu ini. Kami rasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami rasakan pertolongan Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan menyertai setiap kami. Dan kini saatnya ya Bapa, kami bawa setiap ucapan syukur kami. Kami bawa penyembahan kami. Kami bawa pujian kami kepada tahta-Mu ya Yesus. Berkati setiap kami akan mulai ibadah di pagi hari ini. Kami siap beri yang terbaik untuk Tuhan. Yang dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita ada saat ini sebagaimana kita ada. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kita bisa bangun pagi, kita bisa bernafas. Kita miliki semuanya, kita gak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan. Kita sehat sampai hari ini, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu Tuhan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Pada saat jemaat semua untuk kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Bila ku buka mataku dan kami lihat kebaikan-Mu Tuhan, wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku karena pemeliharaan-Mu Yesus, kami bersyukur. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
ku kenal. Oh Yesus tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Kau yang baik bagi kami. Sembah kami. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau yang baik, Kau teramat baik Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami mau sentuh hati-Mu Tuhan. Kami mau mengenal-Mu lebih dalam lagi. Haleluya, haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yesus, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Semua yang ku kenal lebih lagi. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami mau lebih lagi sembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai untuk-Mu Tuhan. Mengagungkan, meninggikan nama Tuhan. Bertatalah di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Sudah bersalaman ke saudara sebelah kiri kanan? Belum? Mari kita bersalaman terlebih dahulu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, puji Tuhan. Semua rukun ya, puji Tuhan. Saya mau mengucapkan terlebih dahulu selamat hari emansipasi wanita. Mari kita tangan, puji Tuhan. Buat saudari, buat ibu-ibu, buat tante, buat oma. Saya bersyukur bertemu dengan perempuan-perempuan strong di GBD Gloria, puji Tuhan. Dan biarlah kekuatan itu kita pakai lebih lagi untuk mengiring Tuhan, amin. Dan sekarang siapa yang siap menari buat Tuhan, boleh angkat tangannya. Enggak semua, aku tidak bisa menari. Yang siap puji Tuhan lebih lagi, boleh angkat tangannya. Puji Tuhan, karena Dia telah ubah ratapan kita menjadi tarian. Puji Tuhan. Hey! Woo! Kesahku gantikan dengan pujian. Kau telah ubah ratapan kami, ratapanku, amin, menjadi tarian. Kau hapuskan keluh
kesahku, gantikan dengan pujian. Say, karena Roh Allah di dalamku, menari seperti raja dan menari. Karena Roh Allah di dalamku, sekarang bukan bersuka dan bukan menari. Hey, di hadapan rajaku menari, sambil memujimu kan menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku. Bapak Ibu Saudara, saya mau aja Bapak Ibu Saudara di part ref ini kita menari bersama, boleh? Kita menari bersama buat Tuhan, boleh? Saya akan mengajarkan gerakan dari Vietnam Utara ya Bapak Ibu Saudara. Di kota Nam Plep Noi, oke? Tangannya boleh gini semua? Boleh? Kita coba ya. 2, 3. Dan ku kan menari, hey, 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 di hadapan rajaku menari. 2, 3, sambil memujiku kan menari. Kaulah sukacitaku. Sekali lagi boleh? Oh, dan ku kan menari, hey, 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 di hadapan rajaku menari. Sambil memujimu kan menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku. Hey. Kau telah ubah ratapanku, Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian bagimu Tuhan. Oh, Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah, karena Roh Allah di dalamku, menari seperti raja dan menari. Karena Roh Allah di dalamku. Sekarang masih ingat? Bareng ya, 2, 3, dan ku kan menari. Hey, di hadapan rajaku menari. Sambil memujimu kan menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, oh, yang ku kan menari. Di hadapan rajaku menari. Sambil memujimu kan menari. Kaulah sukacitaku. Mari menari dengan bebas di hadapan Tuhan. Hey, oh, dan ku kan menari. Oh, di hadapan rajaku menari. Sambil memujimu kan menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku. Tuhan, Kaulah sukacitaku. Tuhan, Kaulah sukacitaku. Hey. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan haleluya. Oke. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan haleluya. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan haleluya dengan sorak-sorai yang meriah. Haleluya. Puji Tuhan. Pancing Yus. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi serukan nama Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, Dia luar biasa, perkasa. Amin. Yesus nama di atas segala nama. Mari katakan bersama, Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar.
Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tak tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Hey, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa, perkasa. Yesus nama di atas segala nama. Oh. Dia Tuhan yang besar bagi kita, amin. Haleluya. Dialah Allah yang dahsyat bagi kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Kau takkan terkalahkan Tuhan, dan Kau hidup bagi kami. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Hey, Dia luar biasa, perkasa. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Hanya Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, beri sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, puji Tuhan. Semua bersuka cita di rumah Tuhan, amin. Haleluya. Dan kini saatnya kita memberikan persembahan yang pertama, persembahan yang terbaik untuk Tuhan di amplop warna coklat. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkaulah sang pemelihara hidup kami, Engkaulah sang empunya hidup kami. Segala berkat anugerah kasih-Mu telah kami terima ya Bapa. Yang kini saatnya kami berikan korban persembahan yang terbaik yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau beri dengan yang terbaik yang kami punya. Dan kami mau beri dengan ucapan syukur dan terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Dan kami juga akan mempersiapkan diri kami, hati kami Tuhan, telinga kami Tuhan. Untuk kami boleh ditaburi kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai lebih lagi dalam kehidupannya. Kami siap beri yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus. Hanya dekat dengan kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu,
yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari jemaat yang sudah berdiri bersembahan, kami undang untuk bangkit berdiri. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, Kau berikan ketenangan bagi jiwa kami Tuhan. Jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku. Kaulah yang setia bagi kami dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hati, Kau yang peduli akan setiap kami Tuhan. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Tiada yang lain yang tahu apa yang kami alami saat ini Tuhan. Kau yang peduli, Kau yang mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekalipun, oh Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan kami semua memancar senantiasa. Oh, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Kau mengenal hati kami Tuhan. Jauh melebihi yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, kami mau mendengar kebenaran-Mu dan bawa setiap hati kami
menjadi hati yang siap untuk menerima berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Engkau hadir di tempat ini. Engkau siap melawat kami. Engkau siap menjamah hidup kami. Dimanapun kami duduk, Roh Allah menguasai kami. Di atas kebenaran firman, Engkau berbicara secara pribadi kepada kami. Demi nama Yesus, kami mempersiapkan hidup kami untuk menerima berkat firman Tuhan. Dalam nama Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Om Adi, Tante, yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah kedua ini ya. Perkenalkan, nama saya Yonatan Alex Arifianto. Saya seorang dosen di sebuah STT dan home base saya di Salatiga, dan saya ada sekitar 15 kampus yang saya ajar untuk mengenai penulisan artikel jurnal maupun mengajar di kampus-kampus tentang teologi dan pendidikan Kristen. Saya berdomisili di Tulang Bawang ya. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti ke Lampung, ada desa yang tidak ada di peta, namanya Kibang Budijaya. Itu tidak di peta, tidak kelihatan. Dan saya ada di sana. Dan puji Tuhan ya, saya berada di Tulang Bawang dan dipercaya untuk di Sekolah Tinggi Alkitab Batu pimpinan Om Adi untuk membimbing dosen dan mahasiswa pasca sarjana maupun S1 untuk bisa menulis artikel jurnal ya. Dan dengan kesempatan ini saya juga dipercaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Ada satu teologi tentang padang gurun. Hari ini kita mau bicara tentang padang gurun ya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat satu sisi dalam kehidupan kita, selagi kita masih diberi kepercayaan, terkadang kita tidak mau hidup dalam penderitaan. Betul? Anak-anak muda di tempat ini, nggak mau saya menderita gitu kan ya. Karena penderitaan itu membuat kita menjadi shock. Penderitaan itu membuat kita menjadi orang-orang yang mungkin bisa putus asa. Karena dengan keputusasaan itu hilang pengharapan, maka penderitaan itu juga bisa membuat kita menjadi kehilangan Tuhan. Tapi hari ini, kalaupun firman ini tidak mengizinkan kita masuk dalam padang gurun, suatu saat namanya keadaan pembalikan dari Tuhan. Keadaan kita yang mestinya hari ini mungkin kita tertati-tati, tapi ketika kita saat masuk dalam padang gurun, kita akan menikmati berkat dan kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Saudara. Salah satu yang membuat next selanjutnya tentang padang gurun secara cepat, karena kita ada waktu, yaitu di padang gurun itu tidak ada kehidupan. Ya, bahkan manusia itu di dalam setiap hal yang kita lihat seperti seolah-olah kita menghadapi di padang gurun ya, gitu. Tidak ada kehidupan. Dan kalau kita lihat keadaan-keadaan sekarang, apa sih yang tidak ada di dunia ini? Yaitu semua pasti mengalami penderitaan. Ya, baik tukang beca, mohon maaf, orang-orang yang ada di pegawai negeri pun pasti dia punya pergumulan, punya padang gurun sendiri, punya penderitaan-penderitaan tersendiri. Bahkan kadang juga manusia dibelenggu oleh dosa. Hari Minggu dia datang ke rumah Tuhan, Tuhan ampuni. Keluar dia berdosa lagi. Ya. Ada yang diperbudak dosa. Bahkan ketika kita melihat diri kita ini terbatas. Kita sebagai manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kita perlu Tuhan. Dan di dunia marketplace ada sebuah perbandingan sehingga sikut menyikut. Keadaan-keadaannya menjadi kita terus berhati-hati. Siapa lawan, siapa lawan. Siapa lawan, siapa kawan, terkadang begitu ya. Jadi di marketplace dalam kehidupan itu banyak yang saling menerkam. Ini keadaan. Next selanjutnya dengan cepat. Bahkan kita mengalami persoalan-persoalan resesi saat ini. Ya. Kemarin ada keributan-keributan antara pendukung A dan Z gitu kan ya. Pilkada.
Bahkan pasca pandemi pun banyak orang-orang yang belum bisa move on. Karena biasanya dia hidup dengan enak ketika usahanya bangkrut di pandemi. Ya ini persoalan. Dia masuk dalam teologi penderitaan. Ya. Kalau hari ini kita lihat dolar tinggi. Gitu kan, ya. Ini bagi orang yang berusaha ya agak sedikit kelimpungan. Ancaman krisis terjadi di mana-mana. Bahkan secara tidak sengaja kita melihat perkembangan politik internasional. Kadang kita menerka apakah akan terjadi perang dunia ketiga. Ini krisis terjadi. Ini namanya kita harus dipersiapkan dalam kekristenan itu untuk melihat bahwa ada rencana Tuhan ketika kita nanti suatu saat Tuhan izinkan masuk di padang gurun. Sebagai mahasiswa mungkin. Saya juga mahasiswa ya Bapak Saudara. Di Sekolah Alkitab Batu itu 2007 saya. Kelas 1 dan kelas 2. Sebagai orang GPDI Tulen. Kelas 1, kelas 2 itu wajib ya. Saya mengambil S1, S2, pendidikan Kristen. Dan saya mengambil S2 lagi teologi. Mengambil doktor. Itu banyak sekali persoalan yang saya hadapi. Ada air mata. Nggak tidur, gitu kan? Karena ngerjain tugas. Itu juga suatu persoalan. Nggak bisa bayar uang kuliah. Nggak bisa bayar, keadaan-keadaan bayar buku dan sebagainya. Itu suatu penderitaan. Selanjutnya. Dan padang gurun, kalau kita mau mengidentifikasi, yang pertama adalah curah hujannya sedikit. Ya toh? Kalau curah hujannya banyak berarti di Bogor bukan padang gurun. Tandus, tempatnya tandus. Tempatnya yang tidak diingini oleh setiap makhluk. Ya. Siapa yang mau di padang gurun? Yang tandus, gersang, tanam singkong, gak hidup. Bahkan ketika saya pergi diizinkan Tuhan ke Yerusalem, antara Yerusalem ke daerah Laut Mati, itu ada sebuah padang gurun ya. Kan daerahnya turun. Saya lihat gersang sekali. Tidak ada kehidupan, tidak ada pohon, tidak ada apa, tidak ada kehidupan di situ. Enggak ada orang mau tinggal di sana. Bahkan ada yang mengatakan tanah keputusasaan, udah enggak bisa ngapa-ngapain kalau di padang gurun. Bahkan binatang pun kalau ada yang di sana tuh binatang yang galak-galak. Kala jengkingnya ngeri. Selanjutnya. Dan sejauh mata memandang ke segala penjuru, mau timur, barat, selatan, semuanya pasir, tandus. Bayangkan kalau orang tersesat di padang gurun. Aduh, gak bisa ngapa-ngapain. Oh, itu gunung di sana, patokannya. Gunung itu pun bisa terbawa oleh angin, jadi tidak ada gunung lagi di sana. Temperaturnya panas sekali. Kalau siang panas banget, kalau malam dingin banget. Dingin sekali. Bahkan ada namanya fatamorgana, seolah-olah ada air di padang gurun itu. Ketika kita di sana, itu ada air. Rupanya itu hanya bayangan. Bayangan dengan bayangan ya. Nah selanjutnya, di padang gurun itu tidak ada arah. Kalau orang sudah masuk dalam penderitaan di padang gurun, dia tidak lagi melihat arah. Di mana arah sebenarnya? Yang kedua, di padang gurun tidak ada jalan pintas. Gimana nama jalan pintas? Pasir sana, pasir situ. Oh mau potong sini, ketemunya pasir lagi, padang gurun lagi. Bahkan di padang gurun tidak ada tempat tersembunyi yang bisa membuat kita ngadem. Tidak ada. Semuanya penuh dengan keadaan yang meletihkan dalam hidup ini. Tapi kita mau belajar, ketika kita nanti dibawa Tuhan, masuk dalam penderitaan padang gurun. Kita siap untuk menikmati berkat Tuhan. Amin Bapak Saudara. Ada hal yang patut kita beri teladani tentang teologi ini. Pertama, bahwa setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita seolah-olah ada di padang gurun. Selanjutnya, di dalam Musa padang gurun. Selanjutnya, setelah ini. Musa itu juga mengalami
yang namanya keberadaannya di padang gurun. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bahkan Elia juga dia mengalami padang gurun. Yesus juga mengalami padang gurun sebelum dia melakukan pelayanannya. Jadi paradigma yang kita terima tentang padang gurun ini, juga tokoh-tokoh Alkitab dari perjanjian lama sampai Yesus teladan kita, dia masuk dalam padang gurun. Supaya apa? Dengan keberadaan penderitaan itu, dia dibuktikan mampu melakukan sesuatu tugas yang diberikan kepada Tuhan. Ya. Jadi persoalan penderitaan di padang gurun ini adalah sebuah kenyataan yang mau tidak mau, suka tidak suka, suatu saat akan kita hadapi. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita mempersiapkan hati kita. Waktu saya di Salatiga sebagai pengerja, anak saya umur 2 tahun, cewek, dia tidak bisa kencing. Kami bawa ke dokter, rupanya kena infeksi saluran kencing ya. Balik, sakit lagi, gak bisa kencing, sakit lagi. 2 kali kami ke dokter spesialis anak, juga sakit kembali. Mau kencing nangis dia, umur 2 tahun. Terus kami bawa ke dokter yang katanya spesialis lagi. Pulang juga sama. Saya mulai putus asa. Tuhan, kalau anak kecil ini kencing sakit gitu, apalagi saya gitu kan. Dan hari itu, seperti yang biasa Tuhan Yesus lakukan. Sebelum melakukan pekerjaan dia menyendiri. Saya pun begitu. Saya setelah doa hari Kamis itu, karena di gereja hari Kamis, saya menyendiri dengan Tuhan. Sampai fajar di hari Kamis. Sampai hari Jumat pagi. Saya menyembah Tuhan dan saya berdoa, Tuhan, kalau boleh penderitaan itu ke saya aja. Karena kalau orang dewasa kan bisa ngomong ya, sakit gitu ke dokter. Ini anak kecil 2 tahun. Dan di jam 8 pagi, saya ingat betul itu. Anak saya nangis mau pipis, dia papa. Istri saya lagi ngepel di pastori, karena kami pengerja. Jadi saya angkat anak saya itu, saya bawa ke kamar mandi. Pas saya angkat dia langsung keluar itu. Cetak di karpet itu. Batu ginjal. Sebiji kacang. Tajam. Ini apa? Saya gak tahu toh. Saya bawa ke dokter, ini batu ginjal. Dan dari hari itu dia keluar. Sampai sekarang dia sembuh. Puji nama Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya mengalami hal itu. Keadaan yang putus asa. Dokter sudah datang, spesialis sudah datang. Tidak bisa membayangkan melihat penderitaan anak saya. Tapi iman kepada Tuhan. Tuhan bisa menyelesaikan. Saya berharap apa yang dilakukan Musa, Elia, Yesus juga mempersiapkan paradigma. Saya berdoa, saya tidak mau Bapak Ibu Saudara kita semua masuk dalam padang gurun. Tetapi biasanya orang yang masuk dalam padang gurun itu orang yang dipersiapkan Tuhan untuk berkat-berkat besar. Orang yang biasanya masuk dalam padang gurun berarti orang itu siap untuk menerima kebaikan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Nah persoalannya Bapak Ibu Saudara, kadang persepsi kita selanjutnya, persepsi paradigma kita terhadap teologi padang gurun itu berbeda-beda. Ada yang mau, ada yang tidak, ada yang ogah-ogahan. Ya, itu kan persepsi kita sebagai manusia yang memang kita tidak mau penderitaan. Di dalam Keluaran pasal 12 ayat 17 sampai 18, ya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar-putar melalui jalan di padang gurun, menuju ke Laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari Mesir. Menuntun bangsa itu berputar melalui jalan
di padang gurun. Yang pertama, masuk pada padang gurun adalah jalan Tuhan atau kehendak Tuhan. Katakan amin. Mau masuk? Suatu saat kita akan masuk. Ya, entah itu ada peperangan internasional dan kita ada krisis, kan kita nggak ngerti. Kayak kemarin kita masuk padang gurun ada pandemi, kan nggak ngerti ya. Saya engkap-engkapan ya. Saya 14 hari dan 3 bulan diisolasi. Covid pertama hampir game over saya. Saya merasakan lemes, badan kayak dipukulin, napas ngel-ngelan gitu kan ya. Dan di hari ke-7 saya bilang sama istri lewat telepon, "Mah, saya siap-siap karena saya sudah lihat malaikat." Jadi tidur itu udah bayang-bayang kayak malaikat itu ya. Itu kan pusingnya bukan main itu. Pusing bukan main, sakit perut, badan dipukulin. Rasanya aduh gak kuat. Dan saya benar-benar putus asa. Saya telepon kakak saya perempuan yang di Palembang. "Mbak, pamit ya saya ya." Karena teman-teman saya pada pamit gitu kan. Saya ngomong bener-bener sama kakak saya. "Jangan kasih tahu orang tua. Ini kelihatannya wis tandai gitu kan. Udah waktunya mau dipanggil ini kelihatannya." Karena kehidupannya udah sangat tidak mengenakan. Udah engkap-engkapan nafas itu. Tapi Tuhan izinkan saya mendapat kesembuhan pemulihan. Wah, luar biasa ya. Saya semakin giat melayani Tuhan. Datang lagi itu Omikron. Oh, Delta. Kena lagi saya. Aduh, rupanya saya suka jalan-jalan ya. Suka melayani jalan-jalan, jadi kena lagi ya. Tapi Tuhan izinkan di situ saya menulis artikel jurnal ya Bapak Ibu Saudara. Dari kena Covid itu 3 bulan saya menulis. Tuhan beri hikmat. Tulisan saya terbit di kampus UIN Gunung Jati, kampus sana, kampus ini. Dan dengan ada yang tulis itu, saya diundang kemana-mana untuk ngajar ya. Jadi ada faedahnya, ada dampaknya. Nah Bapak Ibu Saudara, yang pertama suatu saat nanti atau hari ini kalau kita masuk dalam padang gurun berarti itu kehendak Tuhan. Karena apa? Pencobaan yang dialami manusia itu berbeda-beda. Ada orang yang dihadapi kenyataan dengan pahitnya cinta, harta, tata, atau mungkin sakit penyakit, berbeda-beda. Tetapi pencobaan itu bisa membawa kita kepada solusi akan Tuhan. Dan teologi padang gurun ini kita menyadari bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jelas dikatakan begini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kulakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Bangsa Israel harusnya dia jalan pintas. Bisa ke Filistin, dia harus berputar di padang gurun. Itu jalan Tuhan. Terus, yang kedua, masuk padang gurun untuk merendahkan hati atau sikap kita. Terkadang kita ini sebagai orang yang membanggakan diri, akhirnya lupa. Lupa dengan kerendahan hati. Sudah punya sedikit sombong, gitu kan ya. Sudah pintar sedikit merendahkan orang lain. Sudah seolah-olah merasa bisa. Akhirnya kita dituntut untuk meninggikan diri. Ini membuat kita bisa-bisa masuk dalam padang gurun. Ayub hidupnya saleh, ya toh? Keren loh Ayub itu. Saleh, takut akan Tuhan. Nanti sore akan khotbah itu saya. Takut akan Tuhan. Harus mengalami ujian tanpa alasan. Ya, keren sekali. Walaupun sudah berdoa jam 3 pagi dia berdoa. Mempersembahkan korban supaya anak-anaknya yang berdosa itu diampuni oleh Tuhan. Baik hati. Sampai masuk dalam penderitaan. Mengalami teologi penderitaan. Ini yang membuat terkadang kita menjadi berpikir, apa sih maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita hari ini belajar, pertama adalah kehendak Tuhan. Yang kedua, supaya merendahkan hati kita. Amin. Hati kita.
Saya tidak tahu persoalan apa yang ada ketika Bapak Ibu Saudara datang di rumah Tuhan ini. Dan ketika firman Tuhan selesai nanti kita akan berdoa. Engkau tidak datang dengan keadaan yang sama. Amin. Engkau datang dengan keadaan yang diubahkan oleh Tuhan. Merendahkan hati itu penting Bapak Ibu Saudara. Karena kerendahan hati itu bisa membawa kita untuk bertemu dengan Tuhan. Kerendahan hati itu membawa kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kerendahan hati itu membuat kita menjadi pribadi yang mau tidak mau akan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Karena Tuhanlah aku ditolong di penderitaan ini. Yang ketiga, lanjut. Karena Bapak Gembala telepon saya, 30 menit ya, oke siap. Oh, kalau nggak ada jam 11, saya langsungkan ini ya. Biasa kalau dosen ngajar itu kan begitu ya. Tapi saya coba mau taat. Om Adi ini kan guru saya di sekolah Alkitab ya, kelas 1, kelas 2. Hormat. Yang ketiga, masuk padang gurun untuk melihat dan merasakan kuasa supranatural. Saya akan membaca ayatnya. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Di padang gurun ada kue rasa madu yaitu mana. Ya, keren loh ya Tuhan itu. Pagi-pagi dia kumpulkan seperti ketumbar. 1 gomer diambil makan. Kalau mau hari Sabat dia harus 2 kali porsinya. Karena di hari Sabat tidak turun. Tidak ada bangsa yang dipelihara seperti bangsa Israel. Dia masuk dalam padang gurun, dipelihara Tuhan. Bahkan dikatakan ada tiang awan dan tiang api. Padang gurun itu panas, tapi ada tiang awan. Di perkemahannya ada awan. Kalau saya naik motor ya Bapak Saudara ya, enak kalau ada awan itu kan ya. Kalau jalan kaki kan enak. Bangsa Israel begitu. Malam hari dingin, ada tiang api. Inilah yang menjadi persoalan kita. Seumpama Tuhan izinkan kita masuk, ada supranatural Tuhan. Amin. Ada mujizat Tuhan. Ada kebaikan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Selanjutnya. Nah, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu. Dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Bahkan Nehemia 9:12 katakan, 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak kekurangan. Pakaian mereka tidak rusak. Dan kaki mereka tidak bengkak. Padang gurun. Bukti Tuhan memberikan supranaturalnya. Amin. Mari tutup Alkitabmu. Bawa hubunganmu hari ini dengan Tuhan. Tundukkan kepalamu. Dan kita mau berdoa. Ada hadirat Tuhan yang mau kita rasakan hari ini. Ada satu pujian yang membuat kita tenang kepada Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Karena pertolonganmu begitu ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami membawa setiap beban kami kepada Tuhan di hari ini. Hamba melihat hati yang banyak memiliki kesedihan. Biarlah Tuhan melawat hari ini. Tuhan melihat dalam setiap hidup ini. Supaya kami pulang dengan berkat, dengan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada di dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada di dekatmu. Hatiku tenang
berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup, tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong, Engkau melihat hati kami, Engkau membawa kami ke dalam kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Di saat aku tak sanggup padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Terima kasih Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Terima kasih Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita nyanyikan dengan pujian ini. Hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Terima kasih Tuhan. Memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu Tuhan, tidak masalah begitu ajaib. Amin, 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 amin. Memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tidak masalah. Oh, haleluya. Engkau menolong kami Tuhan. Tidak masalah. Haleluya, haleluya. Pertolongan-Mu ajaib Tuhan. Kami menyembah Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Oh Yesus, kami sembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Bila hari ini Engkau diizinkan untuk melihat penderitaan,
untuk melihat hal-hal yang membuat engkau tertatih, terluka. Engkau datang kepada Tuhan. Engkau menyanyikan seolah-olah Tuhan ada di depan. Engkau lagi berhubungan dengan Tuhan. Pejamkan matamu. Engkau jangan tengok kanan kirimu. Engkau berhubunganlah dengan Tuhan secara pribadi. Mari nyatakan isi hatimu kepada Tuhan, bahwa pertolongan itu datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan dengan indah kepada Tuhan. Pertolonganmu begitu, seolah-olah Tuhan ada di depanmu. Dan kau berkata, Tuhan aku butuh engkau. Haleluya. Tuhan, hari ini aku tak sanggup. Aku penuh dengan penderitaan. Aku penuh dengan hal-hal yang membuat aku jauh. Pandang Tuhan, pandang Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Ajaib, ajaib Tuhan. Hatiku dirabata karabasa. Setuju padamu. Sekali lagi, pertolonganmu. Pandang Yesus, seolah-olah engkau lagi ngomong dengan Tuhan. Engkau ngomong dengan pribadinya. Pertolonganmu. Pertolong. Bawa waktumu kepada Tuhan. Bawa pujianmu kepada Tuhan. Sentuh dia dengan menyatakan hatimu kepada dia. Haleluya. Saya merasakan hadirat Tuhan. Saya merasakan bahwa Tuhan menjamah hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi tangan Tuhan. Tuhan melawat setiap hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang mau didoakan, yang memiliki hubungan, yang merasa berat, engkau boleh maju ke depan. Engkau boleh maju ke depan. Engkau yang mempunyai pergumulan, yang seolah engkau tidak mampu, engkau boleh maju ke depan dan bawa itu kepada Tuhan. Bawa itu kepada Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Tidak basah karamata karama. Jangan hiraukan kanan kirimu. Jangan hiraukan. Biar engkau dengan Tuhan secara pribadi. Tidak bata karabasa karama karama. Tak sanggup Yesus. Haleluya. Oh, pertolonganmu. Pertolonganmu. Tidak basah karamata karama. Bila engkau mampu menjalani kehidupan ini, bila engkau mampu melakukannya, lakukan bersama dengan Tuhan. Bila engkau tidak mampu, datang ke depan dan nyatakan itu kepada Tuhan. Tidak basah karabata karabasi. Oh Jesus. Haleluya. Sekali lagi katakan pertolonganmu.
di tempat ini. Dia mau melawat kita semua. Biar engkau pulang dengan segala hal yang baik. Bila masakan abase. Oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Ini waktu Tuhan untuk melawat hidupmu. Waktu Tuhan untuk mengangkat. Waktu Tuhan untuk memulihkan hidupmu. Waktu Tuhan untuk membawa engkau naik. Engkau yang tidak maju, engkau boleh taruh tanganmu dalam dadamu dan bilang kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji. Tak pernah janji. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Nyatakan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah janji jalanmu rata, tetapi Dia berjanji. Sekali lagi katakan, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Ada Tuhan yang menyertai hidupmu. Pernah janji. Nyatakan kepada Tuhan. Jalan selalu rata. Berkati hidupmu. Berkati hidupmu. Berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Di saat Tuhan ada. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Di saat Tuhan ada. Yang setia dan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan. Haleluya. Nikmati, terima Tuhan, terima hadiratnya, terima pelepasannya, terima berkatnya, tangan Tuhan memberkati hidupmu. Tidak ada sakarabah, oh tidak masih. Oh Jesus, haleluya. Dalam nama Yesus, berkati. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan.
Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Ada Tuhan. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Bilang kepada jiwamu, bilang kepada rohmu, aku tidak menyerah Tuhan. Ada mujizat. Oh, sekali katakan jangan pernah. Kami menyembah. Berkati jemaat Tuhan, berkati hidupnya, diberkati pekerjaannya, diberkati apa yang menjadi, apa yang dilakukannya, diberkati hidupnya. Haleluya. Menyerah, jangan berputus asa. Kami menyembah Tuhan yang hebat. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Suatu saat ketika kami ada dalam penderitaan, kami melihat supranatural Tuhan. Kami melihat mujizat Tuhan. Kalau hari ini kami masuk, kami melihat ada tangan Tuhan yang menolong hidup kami. Tuhan, hari ini kami akan pulang dengan roh yang berkobar-kobar. Bahwa Tuhan menolong hidup kami. Walaupun jalan kami tidak rata, walaupun mungkin banyak cuaca, banyak rintangan, tantangan, kami percaya ada mujizat Tuhan dalam hidup kami. Memberkati setiap apa yang dikerjakan jemaat Tuhan di GBD Gloria. Tangan Tuhan yang hebat menolong setiap tangan-tangannya untuk melakukan pekerjaan dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Berkati studi, berkati pekerjaan, keluarga. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan yang hebat itu. Menolong dalam setiap hidup mereka. Firman-Mu mengubah hati kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami pulang dari tempat ini dengan orang yang sudah dipulihkan Tuhan. Yang sudah menerima janji Tuhan. Yang sudah menerima kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Yang sudah mendengar firman Tuhan berkata, amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah untuk Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Sudah diberkati Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan ya, haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta Alex, Dr. Alex yang akan menuju kepada profesor ini. Sebentar lagi ya, kita doakan supaya semua terjadi oleh kehendak Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita persiapkan persembahan kita dan juga persembahan sukarela kita. Kiranya itu boleh memberkati pekerjaan Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian,
yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, Amin. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita berdiri bersama-sama. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Puji Tuhan. Tuhan berkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita akan menyimak sejenak untuk pekerjaan Tuhan sepanjang minggu ini. Hari Selasa ada kegiatan kelompok sel ya seperti biasa. Dan Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung dalam kelompok sel dan saya berharap bisa bergabung dalam kelompok sel. Baik pemuda juga ada, saudara-saudara bisa melihat di grup ya. Kemudian hari Rabu ada ibadah wanita Pantai Kosta di tempat ini jam 5 sore. Kelompok sel jam 6 ya biasanya. Kemudian hari Kamis ada ibadah pemuda atau Bride Generation juga jam 6 sore. Teman-teman pengurus pemuda mengharap saudara-saudara yang tidak ada kuliah, ada waktu untuk datang beribadah. Pergunakanlah waktu itu untuk bisa bersekutu bersama-sama dalam kelompok saudara ya, dalam komunitas saudara di setiap hari Kamis jam 6 sore di tempat ini. Hari Jumat ada doa dan puasa di tempat ini juga jam 6 sore. Dan hari Sabtu ada ibadah keluarga muda. Sementara masih ada di gereja, tapi nanti mungkin ada pengumuman selanjutnya dari pengurus dan kelompok yang ada di tempat ini jam 6 sore. Dan hari Minggu itu ada kegiatan ibadah sekolah minggu jam 9 pagi di lantai 4 dan jam 9 pagi juga ada remaja di lantai 2 ya. Jadi yang punya anak-anak sekolah minggu, mari dibawa dalam ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja saja. Dan hari Minggu kita bertemu kembali dalam ibadah 5 kali, 7, 9, 11, 5 sore dan jam 7 malam. Dan setiap hari Selasa sampai hari Sabtu kita ada doa pagi melalui Zoom ya. Jadi saudara-saudara bisa mengikutinya, di situ ada barcode-nya, ada kata ID-nya dan kata sandinya, saudara bisa mengklik di situ. Atau saya juga kadang-kadang bagi di grup ya, di grup Gloria 1 sampai dengan yang ketiga. Setiap jam 5 pagi sampai setengah 6, ya kadang-kadang molor sedikit 10 menit gitu ya. Nah biasalah ya. Ya, kiranya kita akan selalu mengawali hidup di pagi hari dengan doa-doa kita kepada Tuhan. Amin. Nah makanya dari itu, terutama orang muda ini ya yang udah biasa ngerti soal Zoom. Kalau nenek-nenek agak sulit soal Zoom ya. Tapi saudara muda-muda ini udah ngerti ya. Nah itu ayo ikut Zoom doa pagi kita. Puji Tuhan. Nah Bapak Gembala sedang ada di Makassar dalam rangka tugas Mukerda yang lalu. Tapi berlanjut untuk melayani pekerjaan Tuhan, pelayanan di Jalan Merapi ya, Gunung Merapi. Bapak Ferry Da Costa. Kita doakan besok pagi udah pulang. Dan terima kasih Bapak Pendeta Dr. Alex yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Dan nanti sore jam 5 sore masih akan melayani lagi
Bapak Ibu Saudara yang masih mau ikut datang silahkan ya. Biasanya Bapak Gembala bilang kalau mau datang lagi sore, biasanya kan kita cuma sekali datangnya ya. Kalau mau datang lagi nggak usah persembahan, katanya begitu. Tapi ya kita tahulah ya pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Saya rasa itu saja kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan Bapak Ibu Saudara yang merasa diberkati Tuhan lewat pelayanan dari hamba Tuhan, dari Bapak Alex, saudara mau berbagi berkat kepada beliau, silahkan ya. Nanti Bapak Alex akan berdiri di depan untuk berjabat tangan dengan saudara sekalian. Nah, kita berjabat tangan dulu di sini satu dengan yang lainnya, ucapkan Happy Sunday dan Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, luar biasa Happy Sunday. Mbak Surin, pantun. Wah, niru, ya oleh niru. Baik, mantonya pagi hari ini apa ya? Naik gunung, jangan lupa turun. Cakep. Jangan nangkring terus. Pagi hari dipenuhi dengan embun. Asik. Kalau engkau sedang di padang gurun, berserulah Tuhan pasti turun. Betul-betul saudara. Tuhan berkati kita semua dan kita akan tutup ibadahin dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Engkau sudah menolong ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kami sudah diberkati Tuhan dan kami juga sudah memberkati Engkau. Dan sebentar perjalanan pulang dari jemaat-Mu Tuhan, Engkau menjaga dan melindungi, tibakan dengan selamat di rumah mereka masing-masing. Berkati mereka dalam rumah tangganya, pekerjaannya, studinya, diberikan kesehatan, kekuatan yang baru oleh Tuhan, tetap semangat mengiring akan Engkau. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Alex yang sudah melayani kami, pakai urapi hamba-Mu Tuhan, di setiap pelayanan dimanapun berada Tuhan pakai dengan luar biasa. Keluarga dan pelayanannya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menutup ibadah kami di pagi hari ini. Mari kita mengangkat tangan kita ke sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, kasih dan sayang, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.